Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ada 6 perkara daripadaku, kata Allah, dan 6 perkara daripadamu, manusia. 6 perkara daripada Allah, 6 perkara pula daripada manusia. Maksudnya, yang pertama, Allah mengatakan, surga daripadaku, taat daripadamu, wahai manusia. Bila kamu taat kepadaku, maka surga akan kuberikan kepadamu. Surga bagiku, taat bagimu. Itu maksudnya. Akan diberikan kepada siapa saja yang taat surga itu kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketuhanan daripadaku, kehambaan daripadamu. Itu kata Allah melalui hadis qudsi. Yang kedua ini, ketuhanan daripada Allah, maka kehambaan, menghambakan diri itu padamu, wahai manusia. Menghambakan diri. Layak tidak kita menghambakan diri kepada Allah? Layak sekali. Yang tidak layak itu kita menghambakan diri kepada manusia atau makhluk yang lainnya. Jangankan manusia kita menghambakan diri, kepada malaikat saja tidak boleh kita menghambakan diri. Lebih-lebih kepada syaitan, iblis, laknatillah. Yang layak kita menghambakan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada masa-masa perbudakan. Itu terpaksa dan dipaksa. Ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah perbudakan tersebut. Sedikit demi sedikit perbudakan kepada manusia semua dihilangkan. Walaupun setelah tidak ada lagi Rasulullah, ada lagi perbudakan itu sudah melanggar hukum Allah, itu terserah dia. Yang namanya manusia itu ada saja. Awalnya baik, tidak baik, begitu-begitu saja. Kemudian ada nabi-nabi seterusnya, begitu juga ada saja godaan, rintangan, sampai sembah Allah kemudian sembah patung, kemudian sembah Allah sembah patung, sampai seterusnya sampai masa Nabi Muhammad SAW, begitu-begitu saja. Itu tidak ada yang heran. Begitulah, iblis itu tidak pernah senang kalau cucunya Adam ini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang kedua tadi adalah ketuhanan daripadaku, kata Allah. Sedangkan kehambaan kepada diri kita manusia.
Yang layak kita menghambakan diri hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kata Allah, berkenan daripadaku, minta daripadamu. Maksudnya, siapa saja manusia yang meminta, maka Allah yang memperkenankan atau yang mengabulkan sesuatu permintaan manusia itu. Tergantung apa yang diminta, maka Allah akan memberinya. Manusia itu meminta sesat, Allah memberikan sesat. Kalau manusia itu meminta kepada pohon, kepada matahari, meminta pada patung, maka Allah juga akan memberikannya. Menyesatkan, Allah akan menyesatkan juga orang tersebut. Orang yang sesat, kalau dia tidak ada keinginan untuk mencari petunjuk daripada yang benar, tidak ada keinginan sedikit pun untuk mencari Tuhan yang sebenarnya, maka Allah akan menyesatkannya lagi. Tidak main-main, apapun yang kita minta Allah beri. Ada itu sejarah-sejarah terdahulu. Ketika Raja Namrud memanah, ingin memanah Tuhan seperti yang diajarkan oleh iblis. Katanya Tuhan Ibrahim itu di atas langit, kamu naiklah ke atas pakai burung unta. Memanah ke langit. Lalu disesatkan lagi oleh Allah. Karena dia sesat, malah Allah menyesatkannya lagi. Membalikkan anak panah itu tersebut. Anak panah yang dipanahkan oleh Raja Namrud ke atas langit. Jibril diperintahkan oleh Allah. Jibril tangkap anak panah itu. Lalu kamu tancapkan di punggungnya ikan nun, sehingga ujung anak panah itu berdarah. Dan dibalikkanlah anak panah itu kepada si Raja Namrud tersebut yang sesat, malah disesatkan lagi oleh Allah. Sehingga ketika Raja Namrud turun ke bumi lagi, alangkah gembiranya dengan sesatnya, dia mengatakan, dia memberitakan pada masyarakatnya, pada rakyatnya, bahwa dia sudah berhasil membunuh Tuhan Nabi Ibrahim, yaitu Allah. Dengan menunjukkan anak panah dengan berdarah ujungnya, dia menyangka Tuhan sudah mati. Tuhan Ibrahim sudah mati. Itulah maksudnya. Bila mereka meminta sesat, maka Allah memberikannya. Apapun yang diminta oleh manusia, maka Allah akan mengabulkannya. Hati-hatilah dalam meminta. Kadang-kadang coba lihat. Orang yang bernyanyi itu seperti artis-artis itu. Bernyanyi. Lirik-lirik lagunya. Ada yang terkabul doanya itu. Seperti doa. Lagunya itu menjadi doa juga. Jadikan aku yang kedua. Kalau kamu selingkuh, aku selingkuh. Apalagi aku rela jadi istri yang ketiga, aku rela dimadu, aku rela ini. Itu setelah dia melirik lagunya. Kebanyakan yang menyanyikan tersebut terjadi pada dirinya. Itu salah satu bukti bahwa
Apa yang diminta, Allah akan memberikannya. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, berhati-hatilah. Hidup di dunia ini, perlu kamu tahu bahwa Allah itu semua tahu apa yang kita perbuat. Makanya, jangan salah dalam meminta. Jangan salah kamu ketika menyembah Tuhanmu. Maka Allah akan menyesatkanmu lagi. Na'udzubillah. Baiklah, itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat. Rizki daripadaku, syukur daripadamu, wahai manusia. Jadi setiap manusia ini yang didapatkan hasil dari jerih payah ataupun hasil dari kecil sampai dia tua, rizki apapun yang ada pada dirinya, kalau dia pandai bersyukur, maka dia akan senang dunia bahkan di akhirat. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, miskin, kaya, sedang-sedang saja sederhana, maka dia pandailah bersyukur. Jadi harus bersyukur, bahkan wajib bersyukur apapun pemberian Allah. Pemberian daripadaku, rizki daripadaku, kata Allah. Maka syukur itu daripadamu, wahai manusia. Itulah yang keempat. Kemudian yang kelima. Bala di atasku, sabar di atas kamu. Kalau aku memberi bala, maksudnya apakah di sana cobaan apapun itu rintangan. Maksud daripada bala itu. Kalau ada sesuatu rintangan, cobaan, ataupun bala, karena ini menurut apa yang dihadapi oleh manusia itu, maka di sana ada sabar daripada manusia. Kalau Allah memberikan bala kepada manusia itu, maka kamu manusia itu harus mempunyai sabar. Bala di padaku, bala di atasku, sabar di atasmu, wahai manusia. Begitulah maksudnya. Jadi ada tahap-tahap maksud daripada bala itu. Ada cobaan. Cobaan bagi orang yang beriman. Kalau tidak beriman berarti bukan cobaan. Nah, jadi bala ini termasuk suatu yang umum. Nah, ada termasuk di sana bala itu azab. Jadi kalau ada orang yang tidak taat ataupun yang sering buat maksiat, ada rintangan, ada tantangan ataupun ada hambatan, itu azab baginya. Ada kesakitan di sana. Ada malapetaka baginya. Itu azab namanya. Kalau bagi orang yang taat, orang yang beriman, berarti ketika ada sesuatu rintangan, halangan, ataupun apapun itu yang memberatkannya, maka itu namanya cobaan. Jadi jangan salah mempertempatkannya. Nah, bila ada bala diberikan oleh Allah, maka sabar itu ada pada dirimu, wahai manusia. Itu yang kelima. Sedangkan yang kita bahas tadi 6 perkara. Yang keenam yang terakhir adalah ampunan daripadaku, kata Allah. Sedangkan taubat daripadamu, wahai manusia. Ampunan daripadaku, taubat daripadamu. Siapapun manusia itu yang ingin bertaubat, maka Allah tetap mengampuni, semua kesalahannya. Tidak ada kecuali. Iblis sekalipun
Kalau dia minta ampun, maka Allah akan mengampuninya. Tapi kesempatan itu sudah disia-siakan oleh iblis. Ketika Allah menerima ampunannya, dia tidak mau. Iblis ini tidak mau. Karena syarat taubat ketika itu, pada masa Nabi Musa, dia tidak mau. Ketika Allah menyuruh minta maaf di kubur atau di tempat makamnya Nabi Adam, berarti kesalahan dia sendiri, tidak mau bertobat. Tapi kalau siapapun yang bertobat, maka ampunan akan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Jadi jangan salah dalam beranggapan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 perkara tadilah yang kita bahas panjang lebar ataupun sedikit lebih kurang. Semoga jadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.